dikasihi Tuhan, dimanapun berada, sebelum kita mulai kebaktian minggu kita berdoa dulu. Ya, mari kita bersatu di dalam doa. Ayo lipat tangannya. Ada yang belum lipat tangannya. Matanya ada yang belum ditutup itu. Iya, tutup matanya anakku. Lipat tangannya. Kita berdoa ya. Bapa kami yang baik hatinya, pada hari Minggu ini Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati kami Tuhan Yesus, anak-anak KKR, dimanapun berada, terutama anak-anak KKR, Runggun GBKP Balige. Berkati kami, supaya kami tetap dipimpin Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, anak-anak kami yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Sehat semuanya ya? Sehat pendeta? Bagus, mantap. Ini semuanya berkat Tuhan. Siapa di sini yang makan paling banyak? Iya, bagus. Makan yang banyak. Biar apa? Makin tinggi. Kuat badannya. Semakin sehat selalu. Ya. Sekarang, mari yuk adik-adik. Kita membuka Alkitab kita. Di mana? Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Bacaan kedua di mana? Roma 12 ayat yang berapa? Mulai dari ayat yang 9 sampai 12. Udah dapat semua anakku? Yang pertama kita baca dulu di Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Jericho. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan
anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia. Dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Itu pembacaan pertama. Pembacaan kedua di Roma 12 ayat 9 sampai 12 ya. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ya, terima kasih Kak Sonya. Tuhan memberkati. Anak-anak kami yang dikasihi Tuhan, di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37 mengisahkan karena orang Samaria yang baik hatinya. Dia mau menolong orang yang dalam perjalanan yang hampir mati karena dirampas habis-habisan oleh orang-orang penyamun. Dia mau menolongnya karena apa? Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dia membalut luka-lukanya, menyiraminya dengan apa tadi? Minyak dan anggur. Kemudian menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya. Kemudian apa lagi? Membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya dan membayar semua biaya perawatannya. Orang Samaria, kita patut contoh ya anak-anak kami yang dikasihi Tuhan, karena dia menolong dengan hati yang tulus, tidak berpura-pura, tidak mengharapkan imbalan. Seperti di mana tadi? Di Roma 12 juga, ayat 9 sampai 12. Paulus mengatakan apa? Lakukanlah yang baik. Coba bilang, lakukanlah yang baik. Lakukanlah yang baik dan saling mengasihi. Bagaimana anak-anak kami semuanya? Ayo tunjuk tangannya, angkat tangannya. Siapa yang baik hatinya di rumah? Yang suka menolong orang tuanya? Banyak ya? Bagus. Yang tidak mau bertengkar dengan saudaranya? Angkat tangannya. Iya, harus begitu nakku. Terus ada damai sejahtera bersama dengan orang-orang yang kita kasih semuanya. Oleh karenanya, anak-anak KKR menjadi berkat. Coba bilang, anak-anak KKR menjadi berkat. Bilang nakku. Sama-sama ya. Anak-anak KKR menjadi berkat. Baik hatinya dan suka berdoa. Kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberikan pengertian kepada semua anak-anak KKR kami dimanapun berada, terutama di Runggun GBKP Bali G. Tetap sehat dalam tangan kasih Tuhan. Juga memberkati orang tua, guru-guru KKR kami dan pembina KKR kami. Tuhan Yesus, berkatilah kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih anak-anak kami. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.